Demak adalah salah satu kota di daerah pesisir Jawa yang terkenal dengan makam Sunan Kalijogonya. Selain itu, kota yang mempunyai sebutan Kota Wali ini juga punya trademark kota yang terletak di alun-alunnya, yaitu Masjid Demak yang merupakan peninggalan Raden Fatah dari Kerajaan Majapahit sekitar 500 tahun yang lalu. Sehingga tidak mengherankan jika wisata di kota ini identik dengan wisata religi. Tetapi, ternyata Demak mempunyai wisata baru populer yang sedang viral dan masuk menjadi salah satu nominasi destinasi baru terpopuler di Anugerah Pesona Indonesia atau API. API merupakan ajang tahunan apresiasi pariwisata terpopuler di Indonesia. Wisata baru yang masuk nominasi tersebut adalah Pantai Gelagahwangi, Istanbul. Objek wisata ini terletak di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karangtengah. Belokan menuju lokasi berada di sisi jalur utama Panturan Demak menuju arah Kudus atau Jepara. Kami menyarankan untuk Anda memakai Google Maps karena tidak adanya papan petunjuk arah. Tetapi jangan khawatir, akses untuk menuju tempat ini cukup mudah dijangkau sepeda motor maupun mobil, walaupun jalan yang dilalui belum sepenuhnya beraspal. Harga tiket masuk lokasi wisata ini cukup terjangkau. Dengan 15.000, Anda sudah mendapatkan tempat parkir yang nyaman, wahana naik perahu pulang pergi, menelusuri keindahan mangrove dengan trekking yang tertata sebelum wisatawan sampai di ujung pantai. Dan tentu saja wisata utamanya sendiri, yaitu Pantai Gelagahwangi, Istanbul. Diberi tambahan nama Istanbul karena pantai ini dikelola oleh BUMDes setempat yang bernama Istanbul Karya. Mas Ahmad Zamroni sebagai Humas BUMDes Istanbul Karya. BUMDes itu mulai didirikan tahun 2018, tapi hanya untuk event-event tertentu saja yang mengelola pantai ini. Mulai tahun 2019 September tanggal 19 kita sudah membuka secara resmi. Pantai Gelagahwangi sendiri adalah pantai dengan jenis pasir yang halus dan berombak tenang, sehingga pengunjung dapat menikmati pantai dengan nyaman. Di sepanjang pantai sendiri disediakan secara lengkap fasilitas kamar mandi untuk membasuh diri setelah bermain, musola, gazebo-gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai, maupun jajaran penjajah makanan yang siap untuk melayani Anda. Pantai ini memang belum menyediakan fasilitas seperti snorkeling, diving, maupun jet ski. Tetapi, Anda bisa menikmati keheningan dan keteduhan hutan mangrove yang mempunyai jenis mangrove terlengkap di Jawa Tengah. Ada 32 jenis mangrove yang ada di kawasan Desa Tambak Bulusan. Itu termasuk jenis mangrove terbanyak di Jawa Tengah. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk tim KKN UGM yang telah membantu pada kita semua. Hutan mangrove yang mempunyai banyak manfaat bagi alam, seperti tempat hidup biota laut, baik untuk berlindung dan mencari makan, sekaligus juga untuk menahan abrasi pantai. Ternyata, selain bermanfaat untuk alam, buah mangrove yang mudah ditemui di sepanjang pantai bernilai ekonomis bagi sebagian pedagang. Seperti contohnya buah dari tumbuhan mangrove yang disebut berayo. Jenis mangrove yang disebut oleh penduduk lokal sebagai pohon api-api
menghasilkan buah berayo yang dipercaya selain sebagai makanan konsumsi, juga sebagai obat untuk pencernaan. Untuk mengolah buah berayo ini dibutuhkan proses yang cukup panjang. Ibu Cik, salah satu pedagang di Pantai Gelagah yang sering kali mengolah buah ini untuk menu andalannya, menceritakan ketika musimnya, buah ini banyak dicari orang untuk obat dan menghasilkan omset yang cukup tinggi. Kalau berayo untuk bisa dikonsumsi prosesnya digodok dulu, lalu dibersihin, diremet-remet, disaring kalau di tempat saya di sungai gitu, diling sama itu namanya apa? Irik, kalau itu ya kering-kering yang dari bambu itu. Udah. Cara berasnya dipesusi kata. Sisa-sisanya tuh dilereti, dia satu-satu tuh dibersihin satu-satu. Prosesnya sampai bisa dimakan itu membutuhkan sekitar 2 hari. Dari ambil, godok, direndam 1 malam. Kalau 1 malam agak masih pahit-pahit sedikit, kalau 2 malam hanya hilang pahitnya sama sekali. Dengan satu objek wisata alam ini saja, kita bisa menemukan banyak hal yang menarik untuk dieksplor. Pertama, dari hubungan yang baik antara pengelola wisata dengan para pengayuh kapal. Dari 15.000 itu, kita murni dapat keuntungan itu 4.000. Yang lainnya itu buat unsur lainnya, seperti ojek perahu, ada bagian parkir, itu ada pegawai, ada bagian keamanan, ada limas. Itu kita murni dapat 4.000. Jadi 4.000 itu satu orangnya 4.000, untuk hasilnya untuk pengembangan. Kemudian, laboratorium mangrove yang menggandeng pihak akademisi untuk pengembangannya. Alhamdulillah kita sudah 3 periode ini dalam binaan tim KKN UGM. Tim KKN UGM, saya mengucapkan terima kasih sekali atas bimbingannya dan binaannya. Sudah selama ini jadi lebih dari yang tahun-tahun kemarin. Hingga pada para penduduk asli yang digandeng untuk membuka warung usaha tanpa adanya pungutan biaya sama sekali. Tentu saja, usaha dan kerja keras BUMDes ini patut diapresiasi dalam bentuk masuknya wisata ini dalam nominasi Ajang Tahunan Apresiasi Wisata Terpopuler di Indonesia. Tentu saja, usaha dan kerja keras BUMDes ini patut diapresiasi dalam bentuk masuknya wisata ini dalam nominasi Destinasi Baru Terpopuler pada Ajang Tahunan Apresiasi Pariwisata Terpopuler di Indonesia. Tetapi, kami mengamati ada satu PR besar yang masih menunggu untuk dikelola di objek wisata ini, yaitu pengelolaan sampah. Sampah di tempat wisata di Indonesia masih belum terkelola dengan baik. Sepertinya bukan lagi hal yang baru. Akan tetapi bukan berarti menjadi permasalahan yang abadi tanpa solusi. Apalagi jika sampah di tempat ini sampai terseret air dan tersangkut di akar-akar mangrove. Pada akhirnya akan menutup permukaan sekitarnya dan mengakibatkan mangrove yang ada jadi terhimpit dan tidak bisa bernafas. Bila mangrove kemudian mati, maka ia tidak bisa menjalankan fungsinya. Maka paket pesona Pantai Gelagah Wangi Istanbul tidak akan tersaji lengkap. Salam Dolan Jawa Tengah.